33. Arif nekat. Aku segera menuju kamar untuk mengemasi barang-barang yang aku butuhkan di desa nenek. Walaupun aku dan Chandra tidak memiliki ikatan istimewa seperti dulu lagi, tetapi bukan berarti diriku tidak mengerti dengan penderitaan yang dia rasakan saat ini. Hati ini merasakan bagaimana kalau berada di posisi Chandra. Sakitnya pasti sangat luar biasa, karena mengetahui orang yang disayang harus bersanding dengan orang lain. Dunia akan terasa berhenti berputar, karena mengetahui pasangan yang dulunya sangat yakin akan hidup bersama kita, ternyata lebih memilih bersatu dengan cinta yang lain. Ketika Mas Arif lebih memilih mempertahankan wanita lain dibanding istri yang telah mendampingi dirinya selama bertahun-tahun, hati ini terasa sesak. Walaupun kenyataan bahwa perpisahan merupakan jalan terbaik untuk kami. Namun, walau bagaimanapun, Mas Arif dulu menjalani hari-hari bersamaku. Dia pernah menjadi seseorang yang istimewa dalam hati ini. Ya, tapi akhirnya aku sadar bahwa laki-laki itu bukan jodoh terbaik untukku. Tidak butuh waktu lama hingga akhirnya hati ini berpaling dari Mas Arif. Semua ini berkat kehadiran sahabat masa kecil yang merupakan cinta pertama. Chandra mampu memberikan kebahagiaan untukku, dan dia berhasil membawa diriku keluar dari masa kelam yang diciptakan oleh mantan pendamping hidupku kala itu. Keadaan yang pernah terjadi pada diriku saat ini dialami oleh laki-laki yang dulu sangat aku cintai. Hati ini tidak tega mengetahui dirinya harus menderita karena menerima kenyataan bahwa wanita yang amat dia cintai akan bersanding dengan pria lain. Perasaannya pasti amat terluka dan hati juga seperti disayat-sayat sembilu, perih. Apapun kata orang tuaku, aku harus segera menemui Chandra untuk melihat kondisinya sekarang. Aku akan sangat merasa bersalah apabila terjadi sesuatu terhadap laki-laki itu. Dia sosok yang dulu selalu bersemayam di hati ini. Butuh waktu beberapa tahun lamanya, akhirnya aku berhasil melepaskan bayang-bayangnya hingga bersedia menerima Wisnu untuk menjadi seseorang yang istimewa dalam hidup ini. Alia pamit ya, Ma. Aku meminta izin kepada Mama. Kamu mau kemana sayang? Tanya Mama yang melihatku membawa tas di tangan. Alia harus ke desa Mama sekarang, balasku dengan yakin. Apa? Ngapain? Wajah Mama menunjukkan perubahan. Chandra sakit, Ma. Dan semua ini terjadi karena Alia. Apakah Wisnu tahu? Enggak, Mah. Alia sengaja menyembunyikan niat ini dari dia. Kenapa? Wisnu itu tunangan kamu, dan sebentar lagi kalian akan segera menikah. Alia enggak mau terjadi kesalahpahaman di antara kami. Justru dengan cara kamu seperti ini akan membuat Wisnu curiga. Yang penting Mama jangan kasih tahu Wisnu. Pasti semuanya aman. Alia hanya sebentar di sana, Mah. Setelah Chandra membaik, Alia langsung pulang. Aku meyakinkan Mama. Terserah kamu aja gimana baiknya. Tapi apa sebaiknya Mama ikut? Aku sedikit terkejut mendengar saran Mama. Jangan, Mah. Alia bisa sendiri. Tapi perasaan Mama gak enak nih. Mama khawatir sayang. Mama tenang aja. Alia pasti bisa jaga diri. Aku mencium punggung tangan Mama, lalu memeluknya. Aku melangkah lalu beranjak meninggalkan rumah menuju mobil. Kemudian segera meluncur. Ingatan ini kembali pada beberapa tahun yang lalu, di mana saat Mas Arif dengan tega berbuat kasar hingga akhirnya aku meninggalkan rumah dan menenangkan diri di desa nenek. Tempat kelahiran Mama mampu menciptakan banyak kenangan yang sangat menyesakkan dada. Cinta yang terjalin bersama sahabat masa lalu tidak akan pernah bersatu selamanya. Aku menemui Chandra bukan berarti ingin berharap kembali bersama dirinya. Ini semua aku lakukan hanya sebatas perhatian seorang sahabat yang sangat peduli terhadapnya. Walaupun kadang hati ini masih bimbang bila mengingat kejadian yang menimpa laki-laki itu, tetapi aku harus yakin dan percaya bahwa itu semua hanya perasaan sebagai teman, tidak lebih. Aku harus ingat bahwa sudah pasti Wisnu sosok yang akan menjadi pendamping hidupku selamanya, bukan Chandra.
Dia yang telah berhasil menghapus cinta masa lalu dari hati ini. Laki-laki itu juga berusaha meyakinkan perasaan ini untuk memilih dirinya. Aku tidak akan mungkin menyakiti orang yang dengan ikhlas memberikan cinta yang begitu besar kepadaku. Pria itu calon suami impian. Saat dalam perjalanan dan sudah jauh dari rumah orang tua, aku melihat sepeda motor sedang berhenti. Ternyata pengendaranya terbaring di samping kendaraan roda 2 tersebut. Aku segera menghentikan mobil, lalu keluar, karena berniat untuk melihat keadaan orang tersebut. Aku sangat khawatir dan takut terjadi sesuatu kepada dirinya. Suasana di tempat itu sangat sepi. Akhirnya kita ketemu lagi sayang. Seseorang langsung mendekapku dari belakang dan ternyata dia Mas Arif. Lepasin Mas. Aku meronta dan berusaha melepaskan diri dari dekapannya. Kali ini tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu akan kembali menjadi milikku selamanya. Jangan mimpi kamu. Ayo, sekarang masuk ke dalam mobil kamu. Aku akan membawamu pergi dari sini. Tiba-tiba, orang yang terbaring tadi segera bangun dan berkata kepada Mas Arif, "Saya gimana bos? Aktingnya udah selesai?" "Udah, ini jatahmu." Mas Arif melemparkan amplop coklat kepada orang itu. "Jahat kamu Mas, ternyata semua ini rencanamu." Aku tetap berusaha melepaskan diri dari Mas Arif, tetapi sia-sia. "Maafin aku sayang, hanya dengan cara ini agar aku kembali mendapatkanmu." Laki-laki itu membawaku memasuki Toyota Yaris putih milikku. Setelah kami berada di dalam mobil, dia segera melajukan kendaraan roda 4 kesayanganku. Saat ini aku merasa ketakutan karena mengingat apa yang pernah dilakukan oleh laki-laki itu saat berada di kota Wisnu. Dia tidak segan-segan menyakiti diriku kala itu, dan aku sama sekali tidak mengharapkan kalau akhirnya bertemu lagi dengannya sekarang. "Berhenti Mas, kamu jangan konyol seperti ini. Kenapa kamu tidak jera dengan apa yang telah kamu dapatkan karena perlakuan kasar yang kamu lakukan? Aku tidak akan pernah berhenti sebelum kamu kembali kepadaku." "Itu tidak akan mungkin, karena laki-laki yang akan menjadi pendamping hidupku adalah Wisnu, bukan kamu." "Tapi kenyataannya, aku yang bersama kamu saat ini, bukan laki-laki yang kamu banggakan. Sikapmu yang seperti ini membuatku semakin membencimu. Aku tidak peduli, yang penting kamu berada di sampingku. Kamu benar-benar nekat. Aku melakukan ini karena besarnya cinta yang kumiliki untukmu. Kamu tidak mengerti arti cinta yang sesungguhnya. Cinta itu tidak akan menyakiti seperti yang kamu lakukan." Aku benar-benar tidak menyangka kalau Mas Arif masih berani melakukan hal yang sama kepadaku. Kenapa setelah dia mencampakkan diriku, dia mampu bertindak seolah-olah masih sangat membutuhkanku? Padahal dulu dirinya merasa yakin memilih Alexa sebagai istri satu-satunya dibanding diriku. Sungguh, tindakannya tidak dapat dipahami. Seandainya dulu dia tidak memilih untuk menikah dengan wanita masa lalunya, mungkin keadaan tidak seperti ini. Mas Arif yang telah memaksaku untuk mengubur cinta yang pernah tumbuh di hati ini. Dia yang telah mengubah perasaan ini menjadi hampa dan mengeluarkan bayang-bayangnya dari dalam pikiran. Kasih sayang dan cinta yang dulu dia berikan kepadaku, kini telah berubah menjadi tindakan pemaksaan. Dia seolah-olah bertindak seperti seseorang yang menganggapku sebagai tawanannya. Tidak ada perasaan bersalah atau belas kasihan sedikit pun yang dapat Mas Arif berikan. Apakah dia telah melupakan semua kebaikan dan pengorbanan yang pernah kuberikan kepadanya? Tidak ingatkah dirinya dengan wanita yang dulu sangat mencintai dan menghormatinya? Mas Arif benar-benar egois dan tidak dapat memahami hati dan perasaan mantan istrinya walau hanya sedikit saja. Dia telah dibutakan oleh ambisi. Apakah Alia akan berhasil lolos dari Arif?